Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah. Kembali pagi hari ini kita berkumpul melaksanakan subuh berjamaah, dan selanjutnya dalam i'tikaf kita ikuti ta'lim pembacaan kitab Syairus Salikin oleh guru kita Ustaz Haji Khairi Abu Syairi MAG. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat. Mari bersama-sama kita ikuti, dan kepada Ustaz Khairi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina, khususan muallif hadzal kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Somad Al-Falibadi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ciri-ciri perempuan yang sunat dipilih untuk dinikahi. Yang kedua, sunat memilih akan perempuan yang baik perangainya, karena adalah yang demikian itu menolong akan menselesaikan atau melancarkan atau memudahkan pada berbuat ibadah. Karena perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya itu adalah mudaratnya, bahayanya itu terlebih daripada manfaatnya, dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada wali-wali dan orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kitab ini disebutkan hukum memilihnya sunat, hukum memilihnya. Tapi kalau melihat dari segi akibat, kalau tidak diperhatikan hukum yang sunat ini bisa mengarah kepada yang haram. Sebaliknya, kalau yang sunat ini diperhatikan, justru bisa lebih meningkatkan ketaatan suami kepada Allah. Bila tidak diperhatikan membahayakan, bila diperhatikan menguntungkan. Jadi memang sebelum menentukan pilihan, memang harus dikenali dulu siapa calon pasangan. Kenapa? Mudah aja. Karena nikah ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan bahagianya selama-lamanya. Kalau perlu, sampai kepada surga. Bukan kalau perlu lagi. Diusahakan kebahagiaan berkeluarga sampai membawa atau terus ke dalam surga. Jadi di dunia merasakan kebahagiaan berkeluarga, di akhirat di dalam surga
juga merasakan kebahagiaan berkeluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun ulang lagi. Dalam surah Ghafir, kalau tidak salah entah ayat 14, 17, 14, 15, 16, 17, kurang lebih sekitar itu. Malaikat penjaga arasy yang memikul arasy Allah itu yang mendoakan. Di antara doa mereka, Rabbana adkhilhum jannati adnil lati allati wa'adtahu. Ya Allah, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan. Fokusnya kepada yang ada dulu. Sambungan dari ayat itu, wa man salaha min abaihim. Masukkan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Ke atasnya, ke atas kita ini. Bapak, kai, datu, siapa-siapa ke atas yang soleh-soleh. Masukkan juga ke dalam surga. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka ke bawah. Anak, cucu, buyut, cicit, cuit. Jadi malaikat yang mendoakan, yang menghendaki bahwa keluarga kita di dunia ini bisa berlanjut bahagia dan berkumpul di dalam surga. Surah Ghafir sekitar ayat 14 dan seterusnya. Lupa persis. Ini jadi motivasi bahwa orientasi pandangan ke depan berkeluarga ini bukan hanya sebatas bersama di dunia, tapi juga bersama-sama. Bersama-sama ini kan banyak, bersama-sama. Sama-sama bapak, mertua, kai, dan seterusnya. Sama-sama pasangan, sama-sama anak, sama-sama cucu, dan seterusnya. Malaikat yang menghendaki dalam bahasa doa. Tapi siapa yang bisa mewujudkan? Ya kita. Kita ini. Sebab malaikat menghendaki kita baik. Atau sebagaimana yang didoakannya. Tapi kalau kitanya tidak mau melakukan seperti yang diinginkan, tidak terwujud doa itu. Jauh sekali orientasi berkeluarga ini. Tapi kan nanti beda, Ustaz. Beda zamannya, berpengaruh beda amal solehnya. Kalau dulu, zaman dulu, walaupun dikatakan belum maju, tapi orangnya soleh-soleh. Sekarang dikatakan modern, ibadah semakin berkurang. Kalau sekarang saja begini, bagaimana nanti? Apa bisa dikumpulkan dalam surga dalam keadaan amal ibadah yang berbeda? Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu tambahan nikmat surga kepada penghuni surga, Allah kumpulkan lagi hubungan keluarga di dunia di dalam surga. Tambahan kenikmatan surga. Tambahan, jadi masuk surga itu tidak akan menjadi, ya sudah dah masing-masing dulu saudara waktu di dunia aja. Jadi anak, jadi orang tua waktu di dunia aja. Karena penghuni surga akan saling mencari, mengenang kehidupan di dunia. Mana bapak saya, mana ibu saya, mana anak saya, mana cucu saya, mana kai saya, mana kawan saya. Teringat kenikmatan surga tidak membuat lupa kenangan hidup di dunia. Jadi akan ada saling mencari, saling rindu. Kalau tidak rindu, tidak mencari.
Dan ini gambaran bahwa orientasi berkeluarga itu harus disampaikan ke dalam surga. Artinya keluarga di dunia harus bisa berlanjut menjadi keluarga yang ada di dalam surga nanti. Jadi jangan pendek melihat tujuan berkeluarga ini. Jangan. Supaya bisa, tentu harus saling mendukung. Sudah. Lanjut yang ketiga, sunat memilih akan perempuan yang elok atau cantik mukanya, yakni yang baik rupanya, karena dengan dia terpelihara dari ingin kepada perempuan yang lain. Memilih seperti ini sunat. Tujuan seperti ini juga sunat. Tetapi ada peringatannya. Jangan nikah dengan perempuan yang baik rupa yang tiada ia mempunyai agama. Jangan cuma lihat wajah saja cantik, tapi aspek agamanya juga harus dilihat. Dan barang siapa berkehendak dengan nikah itu menghasilkan sunnah jua, atau berkehendak menghasilkan anak, atau berkehendak mentadbir mengatur rumahnya, maka yaitu memadai ia nikah dengan perempuan yang kurang rupanya yang mempunyai agama, lagi baik perangai. Maksudnya, kalau tujuan berkeluarganya untuk melaksanakan sunnah, atau dua, supaya dapat keturunan, tiga, supaya bisa mengatur urusan rumah tangga. Nah, maka calon pasangan wanita dengan tujuan ini, kata beliau, sudah bisa memenuhi persyaratan itu, seorang wanita yang tidak terlalu cantik, tapi agama dan perangainya bagus. Tetapi agama dan perangainya, perilakunya bagus. Jadi tidak diutamakan cantiknya. Kalau bisa, tiga-tiganya gimana? Ya tentu lebih bagus. Nah, itu. Demikianlah cara memilih calon istri tadi itu. Tidak mengutamakan cantik, tapi mengutamakan sisi agama dan akhlak yang baik. Demikianlah dikerjakan orang yang zahidin, orang-orang ahli zuhud, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu dasar pertimbangan mereka. Yang keempat, sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kawinnya, maksudnya mahar. Sunat tuh memilih perempuan yang maharnya tidak mahal. Karena sabda Nabi SAW, khairun nasi ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Kalau bisa dua-duanya bagus. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Sebaik-baik wanita adalah yang paling bagus wajahnya dan paling murah maharnya. Itu khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Sebaik-baik perempuan itu kaya. Siapa yang menetapkan begini? Nabi kita. Mau tahu gimana sih sebaik perempuan? Yang seperti ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Paling
bagus rupanya, wajahnya, dan paling murah maharnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahimiha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di antara keberkahan seorang perempuan itu segera dinikahkan dan cepat melahirkan. Nah, dan seterusnya. Ulun ringkas saja ini. Kemudian lagi yang kelima, sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak. Sabda Nabi SAW, alaikum bil wadud al-wadud, bil walud al-wadud. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nisa. An-Nasai wan Nasai. Seyogyanya atas kamu nikah dengan perempuan yang banyak beranak, yang banyak kasih atau sayangnya kepada suaminya. Prakteknya tergantung keadaan. Yang bagus sih perempuan yang siap banyak anak, itu idealnya. Tapi faktanya tergantung keadaan. Sebab bukan masalah sekedar banyak. Banyak yang dibanggakan Nabi itu yang banyak, yang baik. Kalau hanya banyak yang tidak karuan, kecewa juga Nabi. Iya, masa umatku begini perilakunya? Kenapa bisa begitu? Dikhawatirkan. Bukan karena tidak bisa memberi makan, tapi tidak bisa memberikan pendidikan yang layak. Jadi pribadi yang baik itu yang diinginkan oleh Nabi. Kalau cuma banyak ndak karuan, pasti dah mengecewakan. Nah, jadi tergantung keadaan. Keadaan pertimbangannya ya juga kesehatan istri. Jangan hanya karena ingin banyak dapat anak, kasihan istri fisiknya. Yang kasihan itu kabar terakhir yang lu dengar 10 hari baru melahirkan, ibunya meninggal. Nah, iya, kasihan anak kurang mendapatkan kasih sayang. Pernah ulun dari Balikpapan mampir di kilo berapa itu di Samboja itu di masjid yang sekarang sudah bagus dekat seberang puskesmas. Lalu ada orang di masjid, seorang bapak dengan seorang anak. Ulun tanya, mau kemana ini? Mau ke Samarinda? Ada kendaraan? Tidak ada. Sekalian ikut kami. Di jalan ulun tanya, mana ibunya? Tidak ada. Ini kemana tujuannya? Ke Palaran. Ya. Ulun sambil berpikir, terlepas apa sebab ibunya tidak ada, tapi berat bagi seorang anak yang tidak cukup mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya. Berat bagi seorang anak. Kalau tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tuanya. Perhatian itu yang penting. Baik. Lalu berikutnya lagi yang keenam, sunat memilih perempuan yang dara istilahnya. Kemudian lagi yang ketujuh, sunat memilih perempuan yang mempunyai bangsa atau keturunan yang baik. Bahwa ada perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama, dan daripada anak cucu orang yang soleh, dan orang yang alim. Alasannya sabda Nabi kita, takhayyaru linutafikum fa innal irqa nazza'un. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pilih oleh kamu akan perempuan yang menjadi tempat bagi sperma kamu,
Karena bahwasanya akar itu terlebih meninggalkan kesan. Istilahnya bibit, bobot, gitu. Tergantung. Bibitnya bagus, tanahnya rusak, tidak bagus tumbuhnya. Suruhannya begitu. Sudah. Lalu yang ke-8, sunat memilih perempuan yang bukan karabatnya yang hampir. Karena yang demikian itu mengurangkan akan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Lalu lagi berikutnya, sabda Nabi SAW, an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu. Rahu Abu Umar An-Nuqani, status hadis mauquf, artinya dari sahabat nih. Artinya mengawinkan akan perempuan itu seperti menjadikannya hamba. Maksudnya begini, bagi nikah itu ada mengandung unsur perbudakan. Gimana? Walaupun ini bukan hadis Nabi, perkataan sahabat, karena nantinya setelah menikah, anak perempuan itu tergantung suami. Dia sudah tidak banyak lagi ikatannya dengan orang tuanya. Pokoknya lebih mengutamakan suaminya. Kalau gambaran seperti ini bisa kita terima, perumpamaan nih, lalu kita lihat lagi kehidupan dalam dunia perbudakan. Andai saja seorang budak itu dapat tuan yang baik, si tuan itu akan baik memperlakukan budak itu. Tapi kalau si budak itu mendapatkan tuan yang jahat, yang ada hanya dizolimi. Ini yang ada di dalam pernikahan. Makanya falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu. Perhatikanlah salah seorang kalian kemana menaruhkan atau meletakkan atau menyerahkan anak perempuannya. Kalau tidak, anak yang kita sayangi hanya akan merasakan sakit hati aja, penderitaan, kalau suaminya tidak baik. Karena ada unsur itu. Tapi ini tidak dimaknai seperti budak itu, enggak. Ada unsur seperti itu, keterikatan itu. Jadi bila majikan, tuan, bos baik orangnya, nyaman anak buah. Tapi bila sebaliknya, yang ada hanya sakit hati dan penderitaan saja. Lalu disuruh perhatikan baik-baik memilihkan calon pasangan anak perempuan kita. Lagi sabda Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kumpulan hadis-hadis dhaif, fid du'afa, itu kumpulan hadis-hadis dhaif, hadis lemah. Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang fasik, fasik itu siapa fasik itu? Orang Islam, tapi yang tidak taat dalam aturan agama. Salat jarang, atau berat, atau hanya kadang-kadang saja. Itu kada perlu tenaga banyak, apalagi puasa. Aduh, bisa tidak puasa misalnya di bulan Ramadan, atau pekerjaannya yang lain-lain yang membahayakan.
Nah, bila itu terjadi, faqad qata'a rahimaha. Berarti orang itu sama dengan mau memutuskan hubungan silaturahim. Ini bisa membuat putus keluarga ini. Nah, itu hadis yang mendukung dengan hadis yang sebelumnya tadi. An-nikahu ridqun. Nikah itu bagaikan perbudakan. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini adalah beberapa hal yang disuruh untuk diperhatikan. Dan kata seorang laki-laki bagi Hasan al-Basri ini, Imam Hasan al-Basri, ahli zuhud, telah meminang akan anakku yang perempuan oleh beberapa orang jamaah. Maka dari siapa yang aku mempersuamikan akan dia? Wahai Imam, anak saya ini ada beberapa orang laki-laki yang meminang, yang mau. Saya bingung memilihkan yang mana. Nah, kata Imam Hasan al-Basri, persuamikan atau nikahkan olehmu dengan laki-laki yang takut akan Allah Ta'ala. Karena jikalau ia kasih akan dia, niscaya memuliakan ia akan dia. Jikalau benci ia akan dia, niscaya tiada ia menghinakan akan dia. Maksudnya, bila laki-laki yang disuruh tuh, yang disuruh dipilih, laki-laki yang takut kepada Allah, kalau ia sayang, dia akan memuliakan anak perempuan engkau. Kalau si suaminya itu tidak senang dengan perilaku istrinya, dia tetap akan memuliakan. Tidak akan menghina-hina, menyakiti perasaannya. Nah, jadi dia tetap akan menjaga kehormatan atau perasaan istrinya. Siapa yang bisa begini nih? Laki-laki yang takut kepada Allah. Kalau istrinya baik, dimuliakannya, dihormatinya. Kalau istrinya tidak baik, dia tidak menghina, tetap menjaga perasaan. Paling tidak, kalaupun namanya juga manusia, keinginan tidak sama, atau situasinya mungkin tidak mendukung, sehingga berakibat kekecewaan pada suami, manusiawi. Tapi suami yang baik akan memaafkan, meridai istrinya. Ia akan meridai istrinya, akan memaafkan, tidak akan bikin dendam. Nah, ini yang takwa kepada Allah. Jadi anak kita ini aman. Kita sebagai orang tua, anak kita pengennya masuk surga. Begitu berkeluarga, na'udzubillah katanya nih, akhirnya masuk neraka. Nah, tuh. Kasihan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. InsyaAllah kita sambung kesempatan yang akan datang, bab yang keempat tentang adab adab yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. InsyaAllah yang akan datang, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم امنن علينا بما مننت على أهل طاعتك وعلى عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.